Selamat pagi, perkenalkan saya Made Pratita Suci Lestari absen 2, kelas 3A, Prodi D3 Administrasi Bisnis. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai soal-soal dari kasus yang ada di handout e-learning yang Pak Widi berikan. Selamat menyaksikan. Baik Bapak, jadi saya di sini izin untuk memberikan pendapat saya mengenai maksud saya mengenai pertanyaan yang bagian B dengan soal ditinjau dari teori atribut kepribadian, identifikasi tipe kepribadian A atau B yang dimiliki Sarah dan Budi, jelaskan bagaimana hal ini mempengaruhi konflik yang terjadi di antara mereka. Baik, jadi di sini saya izin untuk memberikan pendapat saya. Maaf jika ada kekurangan sebelumnya. Jadi menurut saya ditinjau dari teori atribut kepribadian, jadi di mana tipe kepribadian A dan B ini sangat berbeda. Dilihat dari handout yang telah saya baca. Jadi tipe kepribadian A ini dia itu cenderung orang itu penuh dengan aturan atau juga perfeksionis bisa dibilang. Maksudnya dia tuh lebih terikat gitu tipe kepribadiannya itu. Sedangkan yang B ini lebih fleksibel tipe kepribadiannya. Jadi dia tuh cenderung mengerjakan tugas tuh dengan bisa kayak fleksibel, kayak bahagia gitu. Nggak seketat tipe kepribadian yang A. Jadi di sini dari kasus ini tuh Sarah dan Budi ini udah benar-benar tergambar jelas bahwa si Sarah ini memiliki tipe kepribadian A, sedangkan Budi memiliki tipe kepribadian B, di mana tipe kepribadian Sarah ini dia itu orang itu terstruktur, perfeksionis, dan juga begitu berorientasi dengan hasil. Sedangkan yang tipe B atau Budi ini dia itu tipe kepribadiannya itu lebih enjoy, lebih fleksibel gitu, dan juga dia tuh lebih mementingkan hubungan interpersonal dengan pegawai-pegawainya seperti itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi konflik yang terjadi di antara mereka? Jadi menurut saya itu tuh tentu saja dapat mempengaruhi konflik di antara Sarah dan Budi, karena Sarah ini kan tipenya terstruktur dan juga perfeksionis dan juga sangat berorientasi dengan hasil. Jadi kalau misal dia dipertemukan dengan tipe kepribadian B di mana itu tuh Budi, jadi dia tuh pasti merasa kayak tertekan karena dia itu kayak bener-bener kayak udah mendeadline-kan semuanya itu Pak. Kayak misalkan nih dia tuh punya misalnya nih laporan. Nah laporan itu harus dikirim misalkan tanggal ini. Nah sedangkan Budi ini kayak sering terlambat gitu. Misalnya terlambatnya itu pun nggak jauh-jauh banget sih, cuman berselang sehari 2 hari itu dia pun bisa kayak langsung kacau gitu pikirannya Sarah pasti, karena dia itu kayak udah menjadwalkan kalau hari ini tuh harus selesai ini. Jadi setiap harinya itu tuh udah terstruktur gitu loh Pak jadwalnya. Jadi menurut saya itulah pemicu konfliknya, karena tipe kepribadian itu berbeda gitu. Jadi kalau misalkan menyimpang aja, ini sedikit aja menyimpang, pasti kayak salah satunya tuh pasti kayak tertekan atau stres seperti itu. Jadi menurut saya itulah pemicunya, karena kepribadian Sarah dan Budi ini benar-benar berbeda banget. Jadi kalau menurut saya solusinya itu ya dengan cara saling memahami aja di antara keduanya. Misalkan kalau misalkan si Budi ini dia tuh kan tipenya santai, nggak bisa ditekan gitu, tapi dia tuh lebih kayak mementingkan hubungan interpersonal kepada pegawainya, dan itu benar-benar pendekatan kayak gitu tuh benar-benar penting buat pegawai. Karena apa? Karena itu tuh bisa juga meningkatkan produktivitas pegawai juga nantinya, karena mereka tuh nggak merasa kayak ditekan terus-terusan gitu untuk terus kerja seperti itu. Maksudnya ya mereka juga manusia, jadi mereka juga harus kayak ya balance lah dalam hidup, kayak kerja terus juga hubungan antar pegawai gitu, maksudnya kayak sosialisasi seperti itu. Jadi ya menurut saya harus saling mengerti ya satu sama lain. Tapi kalau misalkan dia juga tipenya kayak susah untuk menyesuaikan diri dengan yang lain gitu, itu menurut saya juga susah sih.
Jadi menurut saya hal yang mempengaruhi konflik itu tadi. Karena tipe kepribadian Sarah dan Budi itu benar-benar berbeda banget. Baik, jadi saya izin menjawab untuk pertanyaan selanjutnya, itu berdasarkan teori kebutuhan Maslow, pada tingkat kebutuhan manakah Sarah dan Budi berada? Jelaskan bagaimana hal ini mempengaruhi motivasi dan perilaku kerja mereka. Baik, dimulai dari Sarah. Tingkat kebutuhan dari Maslow menurut saya si Sarah ini yaitu di tingkat kebutuhan penghargaan, karena kebutuhan ini tuh mencakup kayak rasa kepercayaan diri, terus pengakuan, dan juga pencapaian. Jadi dari kasus tersebut Sarah ini itu kan dia itu tergambar sebagai orang yang perfeksionis dan berorientasi pada hasil. Jadi menurut saya itu tentu aja dia itu orang itu lebih terfokus pada penghargaan atau pencapaian, dan juga reputasi yang dia miliki di perusahaan tersebut. Jadi dia benar-benar kayak ketat gitu terhadap dirinya sendiri, karena dengan pencapaian tersebut juga dia pasti lebih puas mungkin kepada dirinya sendiri ya, seperti itu. Dan bagaimana ini dapat berpengaruh pada motivasi dan perilaku Sarah? Tentu aja ini berpengaruh besar, karena dari motivasi dia tuh motivasi Sarah itu berasal dari keinginannya sendiri untuk diakui itu sebagai pemimpin yang efektif, bertanggung jawab, bijaksana, dan dapat membawa perubahan dalam perusahaan. Nah, tentu aja karena motivasi yang sedemikian rupa ini tentu aja akan mendorong si Sarah ini untuk menerapkan jadwal yang lebih terstruktur dan juga yang lebih ketat seperti itu untuk dapat memenuhi motivasinya tersebut. Nah, perilaku yang dilakukan untuk memenuhi motivasi tersebut tentu aja akan lebih terorganisir dan juga lebih sistematis dan cenderung kurang fleksibel, yang dimananya tentu aja akan mempengaruhi karyawan lain nih. Bagi karyawan yang tipenya kayak nggak bisa ditekan seperti itu, maksudnya kalau kerja itu nggak bisa ditekan, itu tentu aja akan susah bagi mereka untuk beradaptasi. Dan bagi orang yang seperti ini tuh cenderung mungkin orang-orang seperti ini tuh ada 1 atau 2 orang pastinya di suatu tempat, atau seperti di sini di suatu perusahaan kasusnya. Itu tuh pasti ada aja orang yang susah itu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu, yang benar-benar terstruktur dan juga ketat akan peraturan seperti itu. Namun tentu aja ini tuh nggak akan merubah sistem kerjanya, karena memang fokus utamanya itu ya untuk demi tujuan perusahaan tersebut sendiri, yaitu untuk meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan kinerja perusahaan, produktivitas perusahaan seperti itu. Jadi ya mau tidak mau pekerja atau pegawai juga harus mampu untuk beradaptasi dengan sistem baru tersebut. Ya mau seketat apapun juga harus tetap diikuti gitu, karena emang itu pun untuk tujuan perusahaan sendiri gitu. Dan nanti juga keuntungan dari perusahaan itu yang menerima juga pasti pegawai-pegawainya juga kan, seperti itu. Dan sedangkan Budi, ini tingkat kebutuhannya Budi itu berada di tingkat kebutuhan sosial, karena seperti yang tercantum di kasus bahwa dia tuh bahwa Budi ini tuh lebih bisa untuk melakukan komunikasi atau menjaga komunikasi dia dengan rekan-rekan pegawai seperti itu. Jadi dia tuh menjaga hubungan interpersonalnya dia. Jadi menurut saya Budi ini tuh tipenya seperti yang juga dikasih tahu di kasus, dia tuh tipenya tuh fleksibel dan juga dia tuh care atau perhatian kepada pegawai-pegawai di perusahaan tersebut. Nah, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku kerja Budi sendiri?
tentu saja dapat mempengaruhi, karena jadi motivasi Budi ini itu mengorientasikan, bukan mengorientasikan, lebih mementingkan hubungan interpersonal dibanding dengan Sarah tadi yang lebih mengorientasikan kepada hasil seperti itu ya. Jadi ini motivasinya Budi itu didorong dari keadaan sosialnya dia, dan dia tuh ingin membangun jalinan atau menjalin hubungan yang harmonis dan juga tentunya nantinya akan dapat mendukung lingkungan kerja yang baik dan juga sehat. Jadi Budi pun dia melakukan dan itu pun dapat mempengaruhi perilakunya si Budi itu karena motivasi tersebut. Jadi dia tuh bakal lebih gimana ya, itu kayak di kasus ini tadi dia tuh bakal kayak menoleransi kelonggaran aturan itu demi menjaga ya motivasi dia tadi itu, yaitu menjaga hubungan interpersonal itu dan juga loyalitas karyawan ini gitu. Jadi mengurangi turnover karyawan. Nah, tapi tentu aja ini akan menyebabkan konflik antara Sarah dan Budi karena ini tuh melanggar prosedur dari perusahaan tersebut sendiri gitu. Jadi ya seperti itu sih Pak pendapat saya. Jadi si Sarah ini itu dia lebih ketat akan aturan demi tujuan dari perusahaan tersebut sendiri dan demi juga kesejahteraan seperti itu ya. Kesejahteraan maksudnya kesejahteraan di bagian keuntungan seperti itu, di bagian keuntungan karyawan itu, karena otomatis kalau perusahaannya untung pasti pegawainya juga mendapat hasilnya juga makmur seperti itu. Tuh kalau si Budi ini dia tipe yang mementingkan hubungan interpersonal antar karyawan dan juga atau komunitas seperti itu. Jadi hal ini dilakukan untuk menjaga loyalitas karyawan tersebut sendiri, untuk membangun lingkungan kerja yang lebih harmonis dan tentunya itu mengurangi turnover karyawan itu sendiri. Baik, saya izin menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu yang E dengan soal jika Anda adalah konsultan yang diminta untuk menyelesaikan konflik, solusi apa yang akan Anda usulkan dengan mempertimbangkan teori kepribadian dan kebutuhan kedua belah pihak. Jelaskan pendekatan yang akan Anda gunakan. Baik, jadi di sini saya akan menggunakan pendekatan integratif, di mana ini tuh menggabungkan antara kelebihan yang dimiliki oleh Sarah dan juga yang dimiliki oleh Budi ini. Jadi tentu aja orang-orang itu nggak bisa merubah kepribadian yang dia punya, karena kepribadian itu biasanya muncul dari sananya gitu, atau emang dari lahir seperti itu ya, udah terbentuk gitu, atau dari lingkungan juga bisa sih ya. Maksudnya nggak mudah seperti itu loh untuk merubah kepribadian orang gitu dengan cepat gitu. Jadi menurut saya dengan pendekatan integratif ini, dengan cara menggabungkan dua kelebihan ini tuh menurut saya akan efektif di perusahaan tersebut. Karena apa? Karena dengan pendekatan ini memungkinkan Sarah ini tetap fokus akan pencapaian dan juga efisiensi kerja dari tiap karyawan seperti itu, sehingga nantinya perusahaan juga akan mengalami produktivitas yang juga meningkat seperti itu. Dan sementara Budi ini juga dapat tetap menjalankan perannya, yaitu dengan melibatkan aspek sosial dan juga motivasi. Jadi dengan ini tuh kalian tentu aja dapat tetap bekerja dengan disiplin seperti itu, dengan disiplin tapi tetap juga bisa menjaga lingkungan kerja itu nggak kaku atau bisa dibilang fleksibel seperti itu. Jadi dengan ini menurut saya perusahaan tersebut akan mencapai hasil yang juga optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan dan juga produktivitas dari perusahaan tersebut seperti itu. Jadi kolaborasi antara dua orang ini benar-benar tentu aja bisa meningkatkan kinerja dan juga produktivitas dari perusahaan gitu. Baik, sekian pemaparan pendapat
saya pada video kali ini. Jikalau terdapat kata yang tidak berkenan ataupun yang kurang jelas, saya mohon maaf. Tapi semoga pesan atau pendapat saya itu dapat tersampaikan dengan baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.